Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan gerak permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan permainan beregu menggunakan bola besar yang dimainkan oleh dua regu saling berhadapan. Masing-masing regu berjumlah 6 orang. Setiap regu diperbolehkan memainkan bola di daerah pertahanannya sebanyak-banyaknya 3 kali pukulan. Permainan bola voli ini bertujuan untuk menjatuhkan bola di dalam petak lawan untuk mencari kemenangan dalam permainan. Keterampilan gerak dalam permainan bola voli antara lain servis bawah, servis atas, servis menyamping, passing atas, passing bawah, smash, dan blocking. Pertama, gerak servis bawah. Keterampilan gerak servis bawah melalui urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri di luar garis belakang menghadap ke jaring. Kedua, salah satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang. Ketiga, tangan kiri memegang bola di bawah depan badan dan tangan kanan siap memukul bola atau sebaliknya. Keempat, badan sedikit bungkuk ke depan dan lutut kaki ke depan agak ditekuk, begitu juga dengan kaki kanan. Kelima, lambungkan bola oleh tangan kiri kurang lebih 30 cm. Bersamaan itu, tangan kanan memukul dengan gerakan mengayun dari belakang bawah ke depan hingga bola melayang melewati atas net. Kedua, gerak servis atas. Keterampilan gerak servis atas melalui urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan salah satu kaki agak ke depan menghadap ke jaring. Kedua, tangan kiri memegang bola dan tangan kanan siap memukul atau sebaliknya. Ketiga, lambungkan bola kurang lebih 60 cm di atas depan kepala dan pandangan dipusatkan pada bola. Keempat, ayunkan lengan yang akan memukul dari belakang ke atas kemudian ke depan secara serentak. Kelima, pukul bola menggunakan telapak tangan. Keenam, gerakan lanjutan ke depan. Bagi tangan yang memukul diikuti dengan melangkahkan kaki yang berada di belakang. Yang ketiga, gerak servis menyamping. Keterampilan servis menyamping melalui urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, posisi berdiri kedua kaki sedikit dibuka menyamping ke arah net atau jaring. Yang kedua, tangan kiri memegang bola dan tangan kanan siap untuk memukul. Ketiga, lambungkan bola ke atas dengan tangan kiri di atas bahu. Bersamaan dengan gerakan itu, ayunkan lengan atau tangan yang akan memukul. Keempat, pukul dari samping ke belakang dengan telapak tangan terbuka mengarah ke bola, melewati atas kepala menuju lambungan bola untuk melakukan pukulan pada bola. Setelah melakukan servis, lanjutkan dengan gerakan lanjut dari tangan yang memukul yang diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak servis. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan servis bawah. Sikap badan kaku, kedua kaki sejajar dan tidak ditekuk, badan kurang membungkuk, lambungan bola terlalu tinggi, tangan yang memukul kurang diayun ke belakang dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Kemudian, kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan servis atas. Yang pertama, sikap badan kaku, kedua kaki sejajar dan tidak membuka, lambungan bola terlalu tinggi, tangan yang memukul kurang diayun ke belakang dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Sedangkan, kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan servis menyamping. Yang pertama, sikap badan kaku, kedua kaki tidak sejajar, badan tidak menyamping, lambungan bola terlalu tinggi, tangan yang memukul kurang diayun dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Pembelajaran servis ini bisa dilakukan dengan berpasangan secara bergantian. Satu orang yang melakukan gerakan meliputi gerakan servis bawah, atas, dan menyamping, dan satu orang lagi yang bertugas menangkap dan mengembalikan bola kepada temannya yang sedang melakukan gerakan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dan berulang kali sampai keduanya bisa melakukan gerak servis yang baik dan benar. Keempat, gerak passing bawah. Keterampilan gerak passing bawah melalui urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri seimbang dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki di depan. Kedua, lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Ketiga, pandangan ke arah bola. Keempat, kedua lengan dirapatkan dan lurus ke depan bawah. Kelima, ayunkan kedua lengan secara bersama-sama lurus ke atas depan, bersamaan dengan meluruskan kedua lutut. Keenam, perkenaan pada kedua tangan. Ketujuh, sikap akhir adanya gerakan lanjutan dari lengan yang diikuti anggota tubuh lainnya. Kelima, gerak passing atas. Keterampilan gerak passing atas dapat dilakukan melalui urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri seimbang dengan salah satu kaki di depan sebagai tumpuan. Kedua, pandangan diarahkan pada bola atau fokus pada bola. Ketiga, badan sedikit condong ke depan.
Keempat, kedua tangan terbuka di atas depan kepala dengan siku bengkok ke samping. Kelima, telapak tangan terbuka dan jari-jari tangan direnggangkan sedangkan kedua ibu jari berdekatan. Keenam, dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal jari-jari tangan diikuti dengan gerakan meluruskan kedua siku dan kedua lutut diluruskan sehingga badan lurus. Sikap akhir merupakan gerakan lanjutan dari kedua lengan diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan passing. Yang pertama, kesalahan dalam melakukan gerakan passing atas. Sikap badan kaku, berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka dan sejajar. Lutut tidak ditekuk, kedua lengan tidak berada di atas depan kepala, perkenaan bola tidak pada jari-jari tangan, dan dorongan tidak bersamaan dengan meluruskan siku dan lutut, serta tidak diikuti gerakan lanjutan. Kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan gerakan passing bawah. Sikap badan kaku, berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka, lutut tidak ditekuk, kedua lengan kurang rapat, ayunan lengan dan meluruskan lutut tidak bersamaan, perkenaan bola tidak pada kedua tangan dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Pembelajaran keterampilan gerak passing. Pertama, siapkan 2 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Permulaan, satu kelompok melemparkan bola ke arah lawan atau daerah lawan. Kemudian dari situ setiap kelompok lawannya berupaya untuk memindahkan bola dengan passing bawah atau atas. Dengan peraturan, setiap kelompok hanya boleh menyentuh bola 3 kali. Kelompok yang dapat mengumpulkan poin 15 dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian, lakukan pembelajaran ini terus-menerus hingga masing-masing kelompok bisa melakukan passing dengan baik dan benar. Keenam, gerakan smash. Smash adalah usaha memukul bola untuk melakukan serangan keras yang ditujukan pada pertahanan lawan. Berikut keterampilan gerak smash melalui urutan gerakan. Yang pertama, berdiri menghadap net dengan jarak 2-3 langkah. Kedua, ambil awalan dengan langkah lebar dan datar. Ketiga, kedua tangan diayunkan ke belakang dan pandangan ke arah bola. Keempat, lakukan tolakan dengan menekuk kedua lutut kemudian lanjutkan dengan loncatan. Kelima, ayunkan lengan yang akan memukul ke depan dan punggung melanting ke belakang. Keenam, bola dipukul dengan lengan terjulur, telapak tangan terbuka dan menaungi bola dengan melecutkan pergelangan tangan. Ketujuh, pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan dan lutut mengeper. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan smash. Yang pertama, sikap badan kaku. Yang kedua, berdiri terlalu dekat dengan net atau jaring. Yang ketiga, awalan langkah terlalu banyak dan lebar. Keempat, tolakan tidak menekuk lutut. Dan yang terakhir, lengan tidak terayun ke depan pada saat akan memukul bola dan pendaratan tidak dilakukan dengan lutut yang mengeper. Pembelajaran keterampilan gerak smash sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang tersebut berbeda-beda tugasnya. Yang pertama, ada yang bertugas sebagai smasher atau yang akan melakukan smash, yang kedua sebagai pengumpan, dan yang ketiga sebagai penangkap bola. Mula-mula, satu orang yang bertugas sebagai mengumpan melambungkan bola. Kemudian bola tersebut akan dipukul atau di-smash oleh si smasher. Kemudian akan ditangkap oleh peserta didik yang bertugas untuk menangkap bola dan mengembalikannya kepada si pengumpan. Kemudian lakukan pembelajaran ini terus-menerus hingga masing-masing kelompok bisa melakukan gerakan smash dengan baik dan benar. Ketujuh, gerakan membendung atau blocking. Bendungan atau blocking adalah upaya menggagalkan serangan smash dari pihak lawan dengan cara membentangkan satu atau kedua lengan di atas jaring sambil meloncat. Blocking dapat dikatakan menjadi blocking tangan aktif dan pasif. Cara membendung dapat dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, tergantung kuat atau tidaknya serangan smash dari lawan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan bendungan atau blocking. Pertama, sikap badan kaku, berdiri tidak menghadap net atau jaring. Awalan loncat kurang maksimal karena tolakan tidak menekuk lutut. Kedua tangan tidak berada di atas depan. Kedua tangan kurang dijulurkan melewati net dan pendaratan tidak dilakukan dengan lutut yang mengeper. Pembelajaran keterampilan gerak bendungan. Peserta didik dibuat berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang tersebut berbeda-beda tugasnya. Ada yang bertugas sebagai mengumpan, bertugas sebagai menyemes, dan juga untuk memblocking. Permulaan, 1 orang yang bertugas untuk mengumpan melambungkan bola. Kemudian bola tersebut akan di-smash oleh si smasher dan dilanjutkan bola tersebut akan diblok oleh peserta didik yang bertugas untuk memblok. Kemudian, lakukan pembelajaran ini terus-menerus secara bergantian.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.